Pesan Sabtu, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Pentakosta 19 Mei 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari raya Pentakosta ini dari Kisah Para Rasul, Mazmur, Surat Paulus kepada umat Galatia, dan Injil Kabar Gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam Mazmur? Pada awal mula Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan bersabda, "Jadilah." Allah membentuk manusia dari debu tanah. Lalu Allah menghembuskan nafas hidupnya, rohnya, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Kalau Allah mengambil rohnya, maka manusia kembali menjadi debu. Manusia minta supaya Allah terus memberikan rohnya, supaya manusia tetap hidup, dan roh itu membaharui muka bumi. Apa yang Allah katakan dalam Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes. Yesus menjanjikan penghibur, bukan saja untuk membantu manusia yang susah, melainkan advocatus Latin, Parakletos Yunani, para artinya di samping, vocatus, kletus artinya dipanggil. Roh itu dipanggil tidak hanya seperti seorang advokat atau pembela yang membantu seorang menghadap hakim, melainkan roh itu mendampingi manusia dalam seluruh hidupnya. Roh itu adalah roh kebenaran yang mendampingi manusia, menunjukkan Allah kepada manusia, mengajarkan semua dekalog, 10 kata atau hukum Taurat yang Allah sampaikan kepada umat Israel, dan seluruh Injil Kabar Gembira yang Yesus sampaikan. Dengan itu, semua manusia yang menjadi milik Bapa adalah milik Yesus, dan milik Yesus adalah milik Bapa. Semua orang hidup oleh hidup Allah sendiri. Apa yang Allah katakan dalam Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes, dihidupi Kisah Para Rasul. Pentakosta itu pesta panen pada hari ke-50. Para murid mengalami Pentakosta pada hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus. Pentakosta juga peringatan Allah memberikan 10 hukum di Sinai dalam badai dan api, seperti dialami para murid. Sebagaimana 10 hukum itu diterima oleh semua orang dari segala bangsa dan bahasa, demikian juga para murid berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Bahasa adalah hidup, sehingga para murid menyampaikan dengan hidup dari perbuatan besar Allah atas alam semesta dan manusia. Apa yang Allah katakan dalam Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes, dihidupi Kisah Para Rasul, dilanjutkan dihidupi Paulus bersama umat Galatia. Manusia diciptakan dari debu tanah dan merupakan daging yang gampang busuk. Tetapi manusia hidup oleh roh Allah. Manusia hendaknya tidak memberikan diri dipimpin oleh daging, melainkan oleh roh, sehingga manusia tetap hidup di dalam Allah. Paulus menyebut perbuatan daging berupa sekitar 15 dosa dan ditambah dengan dan lain sebagainya. Lalu Paulus menyebut sekitar 9 hasil perbuatan roh yang membuat manusia hidup
oleh hidup Allah, sehingga manusia melengkapkan semua perbuatan baik yang lain. Allah memberikan kepada kita santapan sabda. Allah menciptakan kita dari debu tanah, dan sejak manusia pertama kita ini daging berdosa. Tetapi Allah memberikan rohnya supaya kita hidup. Daging dapat membuat kita melakukan banyak kesalahan dan dosa, tetapi roh yang Allah berikan kepada kita membantu kita untuk hidup dan melakukan semua perbuatan baik. Hidup kita yang dibentuk oleh roh Allah itu membuat kita menjadi milik Allah, karena Yesus sudah menebus kita dari dosa kita dengan tubuhnya yang mati di salib. Tetapi dengan hidup kembali, Yesus memberikan roh Allah kepada kita, sehingga kita semua hidup di dalam Allah. Yesus memberikan kepada kita santapan tubuh darah Yesus. Roh yang adalah hidup Allah tidak membuat kita menjadi debu dan daging yang hancur, melainkan kita hidup oleh roh yang adalah nafas hidup Allah sendiri. Yesus memberikan kepada kita roh kebenaran yang tetap mendampingi kita dalam perjuangan hidup kita, sehingga kita tidak menghasilkan perbuatan daging, melainkan perbuatan roh. Dengan memberi diri untuk kita, tubuh darah Yesus kepada kita, maka Yesus membuat kita menjadi milik Allah, dan Yesus menggabungkan kita dalam roh yang adalah hidup Allah selama-lamanya. Demikian.